Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema Cahaya bagi Indonesia yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa bagi negeri kita. Yap, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-79 tahun. Saudara, meskipun sudah memasuki usia yang relatif tua kalau dianalogikan dengan usia manusia, tidak bisa dipungkiri Indonesia masih menjadi sebuah negara yang berjuang mengisi kemerdekaannya. Kondisi ini bahkan tidak jarang membuat kita mengeluh dengan hanya sekedar geleng-geleng kepala sampai ngomel-ngomel ngomentari kondisi bangsa. Apalagi kalau semisal kita pernah pergi ke luar negeri, ke sebuah negara maju. Bukan tidak mungkin kita akan memandang bangsa sendiri sebelah mata dan membanding-bandingkan. Kalau di sana ya begini, tapi kalau di sini ampun. Kalau di sana luar biasa, tapi kalau di sini carut-marutnya. Nah, saudara, kemudian kita menumbuhkan dalam diri kita, entahkah sadar atau tidak sadar, menjadi seorang yang punya sikap pesimis dan skeptis terhadap bangsa sendiri. Well, apa nasihat firman Tuhan menyikapi kondisi ini? Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, setidaknya ada 3 catatan penting dari firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yang pertama, frase kemana kamu aku buang. Atau dapat kita maknai Tuhan menempatkan kita dalam sebuah negara. Artinya, saudara, keberadaan kita di sebuah negeri bukan terjadi secara kebetulan. Tuhanlah yang menempatkan kita, dan di sini tentu ada rencana Tuhan. Tuhan bukan sedang bermain dadu, terus kemudian melihat bahwa kita perlu ditempatkan di negara ini atau itu. Dengan kata lain, ketika kita mengeluh tentang kondisi negara kita, tanpa melakukan atau mengusahakan tindakan nyata sebagai usaha memberikan sumbangsi positif bagi negara, kita sebenarnya sedang nyinyirin apa yang sudah menjadi desain Allah yang telah menempatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan terlalu banyak mengambil waktu mengeluh, mengkritisi tentu saja boleh, tetapi kita jangan sampai dikuasai keluhan-keluhan itu sampai bersikap skeptis, dan kita pada akhirnya mengabaikan apa yang menjadi rencana Tuhan ketika Dia tempatkan kita. Mari di tengah situasi yang tidak ideal ini, kita tetap mengingat bahwa Tuhan menempatkan kita di negeri ini untuk sebuah rencana. Yang kedua, saudara, usahakanlah kesejahteraan kota. Ini bermakna sebuah tindakan konkret yang dapat dilakukan umat Tuhan untuk berpartisipasi dalam membangun negeri. Tidak selalu hal besar, tetapi semangatnya adalah kita berbagian untuk membangun negeri sesuai profesi kita masing-masing. Ketika kita menjadi guru, ketika kita jadi pengusaha, ketika kita seorang rohaniwan, ketika kita adalah seorang mahasiswa, dokter, pengacara, bahkan termasuk ibu rumah tangga, do our best. Saudara, karena apa yang kita lakukan bisa berdampak bagi sesama, dan siapa yang tahu, itu bisa membawa orang-orang yang terkena dampak dari pelayanan kita, kemudian menjadi sumber daya manusia berkualitas untuk membangun negeri ini, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, saudara, berdoa bagi negeri. Yang ini memang biasa kita lakukan di persekutuan atau ibadah. Tentu ini sesuatu yang baik, karena melalui doa kita makin jalan dituntun oleh Allah dan makin memiliki respons yang tepat menghadapi situasi di negeri ini. Dan pada akhirnya doa kita dapat menjadi sarana untuk memohonkan kepada Allah pemulihan atas negara kita. Saudara, entah berapa banyak persoalan bangsa yang dapat saudara list. Intoleransi, korupsi, nepotisme, pungli, kesenjangan antara sultan dan si jelata yang makin lebar, dunia pendidikan yang berubah-ubah sehingga tidak ajak dengan identitas kurikulumnya, dan masih banyak sekali masalah-masalah yang ada.
Saudara, maukah kita mendoakannya? Bahkan untuk poin ini saya mengajak setiap kita, kalau kita mau sediakan waktu di hari yang istimewa ini 5-10 menit bersyafaat bagi bangsa. Bisa pagi ini ketika saudara mendengar renungan bagaimana, atau malam nanti sebelum saudara istirahat. Saudara, mungkin doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi percayalah Tuhan dapat bekerja melalui doa kita dan menjawab tepat pada waktunya. Akhirnya, mari kita bercahaya bagi bangsa dengan tindakan nyata bagi kemuliaan Allah. Merdeka! God bless you all.